Baru 1 bulan, saya baru 1 bulan ya, kira-kira gitulah, 1 bulan lebih lah. Saya lagi mencoba menjadi afiliator TikTok. Lagi belajar, lagi berusaha mengikuti, memahami, ikut kelas di TikTok. Sedikit banyak saya tahu, terus saya juga udah punya jurus, strategi yang apa yang saya akan lakukan. Saya sudah beli mixer, sound card, mic condenser untuk segala penunjang broadcasting atau streamer buat live TikTok afiliator. Dapat email seperti ini kemarin sore. Jadi per tanggal 4 Oktober TikTok Shop akan ditutup. Aduh, mau kesel ya kesel, tapi ya sudahlah. Baru saya obrolkan obrolan Muki di konten sebelumnya. Jadi namanya perubahan di dunia digital itu sangat cepat berubah. Ya nggak bisa disalahin, nggak keras gimana ya. Ya sudah, adaptasi aja udah. Mau gimana? Kesel sih kalau kalau dibilang kesel ya kesel. Gimana ya, baru pecah telur, baru menghasilkan ditutup. Ya sudah. Toh masih ada affiliate aplikasi lain sebenarnya. Ada Shopee, Tokopedia. Itu bisa, masih bisa. Cuman kalau Shopee itu kalau nggak salah butuh diambang batasnya berapa follower gitu baru bisa live. Ya berarti masih berjuang lagi kalau untuk Shopee ya. Kalau di TikTok kan saya udah lumayan, cuy. Akhirnya saya putar otak ya, pokoknya tetaplah. Jadi begini, konten saya ini, video kali ini saya berusaha menyemangati diri sendiri dan announce buat teman-teman, share info aja, share info buat teman-teman pemirsa YouTube omong bahwa keputusan pemerintah buat TikTok menstop social commerce, harus dipisah ya, sosial media sendiri, e-commerce sendiri. Ya kalau pendapat pribadi sih emang TikToknya sendiri sih yang rada-rada menurut saya terlalu, kalau saya bilang arogan sih ya, kan dari peraturannya aja udah jelas. Jadi kalau live streamer lagi live TikTok sampai nggak boleh menyebutkan platform lain, misalkan saya menyebutkan Tokopedia gitu ya, bahkan YouTube kalau nggak salah itu udah pelanggaran. Jadi ada indikator pelanggaran kayak Speedo itu, kalau pelanggarannya berat langsung uh, ada semacam hukuman lah. Hukumannya nggak boleh live streaming masa-masa tertentu, ada waktunya terbatas. Ya begitulah intinya lah. Paymentnya dikelola sendiri sama TikTok. Jadi emang kalau saya lihat ya pantas lah pemerintah juga gerah dan resah gitu ya. Karena akhirnya tujuannya kan mengarah monopoli, terus politik dumping, kan jadi lalu lintas barang import nggak bisa di apa istilahnya ya. Wah gitulah, bukan kapasitas saya untuk bicara itu. Intinya pengetahuan saya secara awam aja. Kalau saya pribadi saya hanya bisa memanfaatkan, saya baru belajar, baru mengikuti 1 bulan ini. Kok murah banget barang TikTok, oh lagi bakar duit gitu ya, pakai diskon. Dan komunitasnya banyak banget. Populasi TikTok kan udah banyak menurut saya. Lagi hype-nya TikTok lah. Dan saya pribadi, saya seorang YouTuber main YouTube aja saya lagi concern ke TikToker. Bagaimana nyari nyari cuan nih berat ya. Bakalan cuan tuh potensinya bagus waktu jadi afiliator. Di tengah, bukan di tengah sih malah ya, baru mengawali di stop. Ya sudah, akhirnya saya pikir otak udah tetap aja live streaming sih. Walaupun kemungkinan balik ke awal lagi kayak ala-ala TikTok, mencari gift sembari jualan mungkin ya. Kemungkinan gitu. Kalau untuk TikTok shopnya mungkin akan dipisah kali, nggak tahu deh. Ini saya hanya prediksi aja. Prediksi aja. Yang lebih menarik main TikTok ya begini nih, saya pakai stiker kacamata, terus pakai stiker muka saya lebih lebih slim ya, lebih kurus padahal. Kayak gini guys, tampilan saya kalau untuk live stream TikTok begini.
landscape, bukan landscape, portrait 9:16. Dan eranya memang video seperti ini, scroll up, scroll down. Jadi kalau video landscape itu, tapi kalau saya yakin sih kalau video landscape ala YouTube, bagaimanapun juga pasti bertahan selamanya, selagi handphone itu masih dikuasai Android ya. Android kan ads on ya, Google, YouTube. Kalau TikTok apa coba? Baru download TikTok dulu kan. Walaupun dikuasai sama TikTok untuk saat ini ya, sosial media ya. Tapi saya masih percaya dengan YouTube. YouTube lebih dari TikTok. Dan buktinya saya pernah lihat di internet, TikTok juga sempat resah atau gimana ya, maksudnya gini. YouTube akhirnya mengikuti TikTok dengan video shortnya dan berhasil, banyak, masih bertahan, bahkan banyak gitu ya. Nah, TikTok merasa wah ditiru atau apa, malah YouTube bagus nih. Nah, TikTok durasinya dipanjangin. Maksudnya bisa lebih dari 1 menit, maksimal 10 menit tapi ya begitu. Tapi saya masih percaya dengan YouTube, makanya YouTube saya masih bertahan, dan alhamdulillah AdSense masih jalan dan tetap jualan. Intinya jualan sih guys, jualan. Dan perlu diingatkan buat teman-teman sama afiliator, mungkin ada yang nonton, mungkin jangan kecil hati, jangan seperti kayak Kokcun. Kokcun di TikTok kan dia nangis ya, saya lihat di FYP. Ya iya sih, omsetnya langsung berubah drastis pastilah. Dia sehari bisa dapat MM-an gitu ya. Makanya saya motivasi salah satunya tuh Kokcun. Salah nawar saya, wah dia bisa dapat MM minimal, saya dari sekian persen aja, masa nggak bisa saya jualan gitu lah. Dan saya praktekkan bisa gitu loh. Walaupun secara analogi saya, pemikiran saya, kayaknya settingan deh gitu ya. Sempat ada pemikiran saya, kok gampang banget ya. Kan kadang gitu ya guys ya. Ada semacam teori apa ya, untuk pemancing lah ya. Kayak semacam MLM lah. Jadi ada semacam upline downline itu dikasih ini loh, biar ada semacam flexing gitu ya. Jadi orang-orang berbondong-bondong, oh ya main TikTok gitu ya. Ya begitulah, soalnya saya lihat pribadi, pandangan bodohnya saya ya. Begitu. Oke lah. Sekian video kali ini, saya hanya bisa mencurahkan hati spontan ya, mendapatkan email TikTok. Ya bisa salam, masih bisa towel-towel. Masih bisa towel-towel di deskripsi, di YouTube bisa. Cuman di TikTok, keranjang kuningnya akan diberhentikan hari ini. Tetap semangat. Saya menyemangati buat saya sendiri. Semangat Muki. Tetap apa ya? Tetap semangat jualan lah intinya. Oke. Gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.